Ya, permintaan Justin Hubner yang sulit dipenuhi oleh Sinteyong. Saya seharusnya jadi striker. Nah, Timnas Indonesia tenang, Erick Thohir siapkan teror untuk Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hubner menyampaikan permintaan yang agaknya sulit dipenuhi oleh Sinteyong untuk memainkannya di posisi yang tidak biasa. Ya, sejak menjalani naturalisasi pada akhir 2023 silam, Hubner sudah sering dimainkan untuk Timnas Indonesia sebagai bek tengah. Di level senior, tercatat Justin sudah 9 kali berlaga. Tidak hanya itu, bersama Justin juga tercatat sudah 5 kali memperkuat Timnas Indonesia U23. Posisi bek tengah di Timnas Indonesia memang kini sudah dipenuhi oleh para pemain naturalisasi, sebut saja Jay Itzes, Elkan Baggett, Jordi Amat, sampai Nathan Chow. Ya, meski begitu, rupanya kini posisi Elkan Baggett sudah tersisihkan, entah karena alasan teknis atau masalah pribadi dengan Sinteyong yang terjadi pada playoff Intercontinental Olimpiade Paris 2024 pada Mei lalu. Namun, siapa sangka ternyata Justin memiliki keinginan untuk menjadi seperti Elkan Baggett di Timnas Indonesia, yaitu menjadi striker. Sebagaimana unggahan Justin di akun medsos pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Justin Hubner terlihat sedang berlatih menembak, seakan-akan menggambarkan bahwa dirinya mampu bermain di lini depan. Bahkan dalam unggahan tersebut Hubner menulis caption, "Saya seharusnya menjadi striker," katanya begitu. Namun, kuat dugaan perkataan itu cuma candaan Hubner kepada para pengikutnya di Instagram. Meski begitu, memainkan seorang bek sebagai striker rupanya pernah dilakukan oleh Sinteyong. Saat gelaran Piala Asia 2023 silam ketika Indonesia berhadapan dengan Jepang, Elkan Baggett yang merupakan seorang bek tiba dimainkan di lini depan oleh pelatih asal Korsel tersebut. Dan usut punya usut, ternyata pilihan itu diambil Sinteyong untuk memainkan bola atas yang merupakan keahlian dari seorang Elkan yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Namun sayang, Timnas Indonesia tetap menderita kekalahan dengan skor 1-3 dari Jepang pada laga yang digelar pada Januari lalu tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, kali ini kita akan membahas soal Erick Thohir yang sudah menyiapkan teror untuk Timnas Australia yang akan menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Nah, Timnas Australia sendiri merupakan tim yang sangat kuat terutama di kawasan Asia dan juga merupakan langganan masuk ke Piala Dunia. Sudah tidak diragukan lagi kemampuan dari tim Kangguru ini. Buktinya kemarin di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, mereka berada di posisi satu grup. Oleh karena itulah PSSI sudah menyiapkan beberapa strategi bagi Timnas Indonesia dibantu oleh Sinteyong agar bisa mengatasi Australia. Kali ini kita akan membahas mengenai kabar Erick Thohir yang menyiapkan teror untuk Timnas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Dan berikut adalah beberapa pembahasan tentang kabar Erick Thohir menyiapkan teror untuk Timnas Australia yang akan membuat mereka ketakutan. Yang pertama adalah menyiapkan kandang GBK. Nah, sudah tidak diragukan lagi bahwa GBK atau Gelora Bung Karno menjadi kandang yang sangat menakutkan bagi tim-tim yang melawan Timnas Indonesia. Erick Thohir menyiapkan teror untuk Timnas Australia dengan menggunakan Stadion GBK sebagai venue dari pertandingan Indonesia versus Australia. Diharapkan supporter bisa memberikan teror yang menakutkan bagi Australia dan membuat mereka melakukan kesalahan yang bisa menguntungkan kita. Yang kedua, koreo dari supporter. Ya, koreo sendiri adalah kreativitas dari supporter dalam melakukan dukungan dan biasanya berbentuk gambar-gambar dengan sayur atau kalimat intimidasi. Koreo yang menakjubkan dari supporter merupakan cara Erick Thohir yang untuk menyiapkan teror bagi Timnas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dan diharapkan gambar koreo 3 dimensi yang dibuat oleh para supporter bisa mengintimidasi lawan dan membuat Timnas Australia ketakutan. Dan itulah tadi yang merupakan beberapa pembahasan mengenai kabar Erick Thohir yang tengah menyiapkan teror untuk Timnas Australia pada saat melawan Timnas Indonesia nantinya. Formasi ideal Timnas Indonesia usai merekrut Yom Ki-hun, Jens Schreven adalah tumpuan dalam skema Trisula lini depan.
Saat itu Indonesia yang sedang mencari kemenangan gagal mencetak 1 gol pun dari 9 tembakan yang diciptakan. Dengan bantuan Yom Ki-hun, para striker timnas Indonesia seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta sampai Jens Schreven kalau dipromosikan ke skuad utama ya, diprediksi bakal semakin bertaji. Dan jika para striker timnas Indonesia semakin tajam, rasanya cukup rugi jika Shin Tae-yong masih memainkan skema 2 penyerang saat bertanding. Pasalnya dengan barisan striker yang tajam dan dipasangkan lebih dari 2, timnas Indonesia punya peluang mencetak gol lebih besar dan berpotensi memenangkan pertandingan. Dan berikut adalah formasi ideal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kehadiran Yom Ki-hun sebagai pelatih striker. Ya, timnas Indonesia menggunakan 3 striker seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Timnas Indonesia akan sangat rugi jika tetap memainkan 2 penyerang setelah Yom Ki-hun datang dan berhasil memoles ketajaman para striker Garuda. Oleh sebab itulah timnas Indonesia mungkin bisa merubah skema permainannya dari 3-5-2 menjadi 3-4-3 untuk memaksimalkan lini depan. Dalam skema ini, barisan pertahanan dan penjaga gawang kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan dari sebelumnya. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari masih menjadi tumpuan karena nasib Martin Paes yang masih belum jelas statusnya. Kemudian pada trio pertahanan ada Jay Itzes, Rizky Ridho, serta Justin Hubner yang bakal menghadang serangan lawan di area kotak penalti. Di lini tengah terjadi perubahan di mana terjadi pengurangan slot dari 5 gelandang menjadi 4 permainan untuk memberikan 1 pos ke lini serang. 4 pemain di sektor gelandang nanti bakal ditempati oleh Tom Hei dan Nathan Choaon sebagai gelandang jangkar serta motor permainan. Ya, kemudian Kelvin Verdong dan Sandy Wells berada di sisi sayap sebagai gelandang sayap serta wingback saat terjadi counter attack dari lawan. Dan terakhir di lini depan ada duet Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun serta Jens Schreven yang kemungkinan bakal cocok untuk taktik ini. Ya, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang sama-sama punya kecepatan bermain sebagai second striker atau deep lying striker yang bertugas di belakang target man. Keduanya memang tidak hanya bertugas sebagai pembongkar barisan pertahanan lawan, namun juga sebagai penyambung dari lini tengah ke lini depan saat build up serangan. Kemudian Jens Schreven dengan postur tubuhnya yang mencapai 189 cm serta kemampuan mencetak gol yang sudah teruji di Piala AFF U19 seperti cocok untuk mengisi pos target man atau goal getter. Dengan postur tubuh tingginya, Jens Schreven bisa menyambar umpan-umpan silang lewat header serta pemantul ke second line untuk mencetak gol.